FYI guys, ini merupakan buku dalam bahasa Mandarin yang isinya mengenai cara menghilangkan barang bukti dan membekukan korban di freezer. Apakah kamu percaya sama pasangan kamu yang sekarang? Hari ini kita akan bahas satu kasus yang cukup menarik yang terjadi di China. Seorang pria yang membunuh istrinya dan menyimpan tubuhnya selama lebih dari 3 bulan di lemari es. So, without further ado, we're gonna start the video. Pada tanggal 1 Februari 2017, kepolisian Shanghai dikejutkan dengan penyerahan diri seorang laki-laki yang mengaku telah lebih dari 3 bulan telah menyimpan mayat istrinya di dalam freezer. Hal ini membuat geger masyarakat Shanghai dan media Tiongkok. Yang Li Ping, wanita asal Shanghai, dikenal sebagai wanita cantik, pintar, serta baik hati. Ia dibesarkan dari keluarga kelas menengah yang berkecukupan di Shanghai. Sejak kecil, Li Ping terkenal sangat rajin, sehingga di umur yang masih muda, dia sudah memiliki pekerjaan yang mapan sebagai guru sekolah dasar di salah satu sekolah elit di Shanghai. Lain halnya dengan Chu Xiaotong, bagai bumi dan langit, Chu Xiaotong sejak kecil hidup bersama ibunya. Orang tuanya sudah bercerai sejak ia masih kanak-kanak. Ketika kelas 2 SMP, dia pernah ketahuan merampok. Namun, dikarenakan masih kecil, dia tidak dikenai hukuman atau dilaporkan ke polisian. Setelah lulus SMA, Chu tidak melanjutkan sekolahnya. Ia memilih untuk bekerja serabutan. Kehidupan Chu Xiaotong berubah setelah mengikuti audisi pencarian bakat di salah satu televisi nasional. Meskipun akhirnya tereliminasi, penampilan Chu membuatnya memiliki banyak fans. Namun, bagi orang sekitarnya, ketenaran yang dimilikinya telah merubah sifatnya, membuatnya menjadi angkuh dan memandang rendah orang lain. Ia juga senang berhutang untuk berfoya-foya dan berjudi. Ketenarannya tidak berlangsung lama. Ia akhirnya harus hidup kembali seperti orang biasa dengan terlilit hutang. Pada tahun 2013, Li Ping bertemu dengan Chu Xiaotong di sebuah acara. Tak lama kemudian, mereka kemudian berpacaran. Hubungan mereka tidak direstui oleh kedua orang tua, Li Ping dan teman-teman Li Ping. Bagi orang sekitar Li Ping, Chu Xiaotong itu cuma laki-laki yang senang berfoya-foya, punya banyak hutang, dan sering gonta-ganti pekerjaan. Meskipun tidak direstui, Li Ping tetap merasa Chu adalah belahan jiwanya. So, meski ditentang banyak orang, pada tanggal 31 Desember 2015, mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Beberapa bulan setelah pernikahan, sifat asli Chu Xiaotong mulai muncul. Ia menjadi posesif dan sangat controlling. Kemanapun Li Ping pergi, Chu Xiaotong harus tahu. Bahkan, Xiaotong sampai pernah menguninstall aplikasi WeChat. Ya, yang kita tahu, WeChat itu sebenarnya kayak WhatsApp-nya di Cina, dan itu penting banget buat kayak kerjaan atau komunikasi sama orang-orang sekitar. Dan Chu sendiri sensitif banget kalau Li Ping berbicara atau chat dengan lawan jenis atau orang yang Chu nggak kenal. Dia menyuruh Li Ping untuk menghapus semua kontak teman laki-lakinya di WeChat. Semua chatnya disensor, gerakannya dibatasi. Namun gak itu aja yang bikin kehidupan Li Ping sengsara. Ia juga harus membantu membayar hutang-hutang judi Chu Xiaotong. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Li Ping mengetahui ternyata Xiaotong selama ini telah berselingkuh dengan wanita lain.
Liping mengamuk, namun akhirnya memaafkan Chu setelah dia berjanji untuk tidak mengulanginya. Namun seperti kamu tahu, janji cuma sekedar janji. Chu Xiaotong tak lama kemudian sudah menemukan selingkuhan baru. Namun hal ini tidak diketahui oleh Liping. Pada tanggal 25 Agustus 2016, keduanya bertengkar hebat. Liping dan Chu Xiaotong bertengkar soal masalah hutang-hutang judi milik Chu dan kredit pinjaman Chu yang bermasalah. Liping akhirnya menggugat cerai dan berusaha mendaftarkan perceraian mereka. Namun akhirnya gugatan itu dicabut. 3 hari setelahnya, di tanggal 28 Agustus 2016, sekitar jam 2 pagi dini hari, Chu Xiaotong memesan buku secara online. Buku-buku itu mengenai pembunuhan dan detektif. Salah satu buku yang dia pesan adalah berjudul Anatomy of Death. FYI guys, ini merupakan buku dalam bahasa Mandarin yang isinya mengenai cara menghilangkan barang bukti dan membekukan korban di freezer. Pada awal September, Chu Xiaotong tiba-tiba mengatakan kepada Liping bahwa ia dipromosikan. Menurut Chu, gajinya akan naik pesat dari 5.000 yuan jadi 20.000 yuan jika mau pindah ke Hong Kong. Dia juga mengatakan bahwa dia berharap Liping bisa berhenti kerja dan bisa ikut dengannya ke Hong Kong. Of course, sebagai istri yang baik, Liping setuju. Pada tanggal 14 September 2016, Chu menemani Liping untuk memberikan surat pengunduran dirinya yang membuat banyak orang kaget. Chu kemudian menjelaskan kepada kepala sekolah alasan Liping harus mengundurkan diri. Dikarenakan Chu mendapat pekerjaan di Hong Kong. Namun dalam hati Chu tahu bahwa semua yang dikatakannya adalah kebohongan. Tidak ada namanya promosi, tidak ada namanya pindah ke Hong Kong. Tidak ada namanya kenaikan gaji. Semuanya hanya akal-akalan Chu saja. Pada 20 September 2016, 6 hari setelah pengunduran diri Liping, sebuah paket besar datang ke rumah mereka. Paket tersebut berisi sebuah freezer. Chu berdalih bahwa freezer itu dipakai untuk menyimpan makanan ular dan reptil yang dia pelihara. Chu juga memberikan surprise sebuah iPhone kepada istrinya dan mengajaknya makan di tempat yang mewah. Dalam akun Weibo-nya Liping memposting kebahagiaannya atas perlakuan Chu yang memanjakannya akhir-akhir ini. Namun, Liping tidak sadar terhadap bahaya yang sebenarnya mengancam. 14 Oktober 2016 adalah hari terakhir kalinya kedua orang tua Liping berjumpa dengannya. Dan di hari yang sama, merupakan hari terakhir Liping bekerja. Pada tanggal 18 Oktober 2016, Chu dan Liping bertengkar. Kemudian Chu mencekik Liping yang membuatnya meninggal. Chu lalu kemudian membungkus tubuh Liping dengan selimut merah mereka. Dan kemudian memasukkan tubuh Liping yang sudah tidak bernyawa itu ke dalam freezer. Di hari yang sama, Chu juga mentransfer uang 44.000 yuan milik istrinya ke dalam rekeningnya. Tak menunggu waktu lama, Chu kemudian menghabiskan seluruh uang istrinya dengan membeli barang-barang mewah dan menjalani hidup yang diimpikannya. Ia memakai kartu kredit milik Liping sampai limit dan mengambil pinjaman sebanyak hampir 200.000 yuan dengan menggunakan nama istrinya. Ia juga beberapa kali memakai ID istrinya untuk booking hotel bintang 5 dengan berbagai wanita. Seminggu setelah kematian istrinya, Chu Xiaotong mengajak wanita lain untuk berlibur ke Korea, Hainan, Nanjing, dan berbagai tempat lainnya. Namun tentu saja, dia tidak akan melupakan istrinya dong. Ia masih sangat memedulikan mayat istrinya itu.
Ia memasang kamera CCTV di area tempat freezer ditempatkan. Ia juga memasang alarm untuk menginformasikan dirinya jika ada yang mendekati freezer tersebut. Untuk menutupi kematian Liping, Zhu Xiaotong terus mengupdate sosial media Liping, juga terus mengabari teman-teman dan orang tua Liping. Setiap kali ada orang yang menelpon Liping, ia akan menolak dengan berbagai alasan. Namun, alasan yang paling sering ia gunakan adalah speaker HP-nya rusak, sehingga cuma bisa chat aja. Ia juga memanfaatkan hubungan Liping dengan keluarganya yang mulai renggang sejak pernikahan mereka. Di rumah, Zhu secara normal akan menyapa sekitarnya, seperti tidak terjadi apa-apa. Namun, semua itu gak berlangsung lama. Lama gak bertemu dengan anaknya. Orang tua Liping terus memaksa ingin bertemu. Yang terus, Zhu tolak. Kemudian ayah Liping pun mengancam akan mencari Liping jika Liping tidak datang ke ulang tahun ayahnya yang ke-60. Zhu kemudian sadar, dia tidak bisa bersandiwara lebih lama lagi. Pada tanggal 1 Februari 2017, ditemani oleh ibunya, Zhu Xiaotong menyerahkan diri ke kepolisian Hong Kong di Shanghai. Tubuh Liping sudah dibekukan selama lebih dari 3 bulan di temperatur minus 10 derajat. Demikian kata Zhu saat persidangannya. Setelah persidangan yang berlangsung lama, naik banding berkali-kali, pada 5 Juli 2019, ditetapkan Zhu bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Pada 4 Juni 2020, Zhu Xiaotong akhirnya dihukum mati.